Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap selalu sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar Asmaul Husna, yaitu Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Ada di pelajaran 9. Anak-anak, Allah SWT mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Arti dari tampak adalah sesuatu yang dapat dilihat. Jadi misalnya sekarang kita sedang melihat laptop atau melihat HP. Nah, HP itu kan terlihat. Itu artinya tampak. Kemudian maupun yang tersembunyi. Di dalam HP atau laptop kita ada baterainya, ada mesinnya, ada kabel-kabelnya, dan kita tidak bisa melihat karena tersembunyi ada di dalamnya. Tapi anak-anak, bagi Allah itu mudah. Allah tahu apa yang tampak maupun yang tersembunyi. Lalu Allah SWT mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Di galaksi-galaksi yang lain, jumlah bintang yang ada di alam semesta, dan apa yang ada di dalam bumi, di dalam tanah yang kita tidak tahu, itu semuanya Allah tahu. Allah SWT juga mendengar segala suara, baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Nah, jadi kita tidak usah heran, ada orang yang berdoa dengan mengucap seperti biasa kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan terdengar. Nah, ada juga yang berdoa di dalam hati. Nah, Allah mendengar, padahal orang di sekitar kita tidak bisa mendengar, tapi Allah bisa mendengar. Nah, lalu anak-anak, untuk kali ini kita akan belajar satu saja, yaitu Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui, Asmaul Husnanya adalah Al-Alim. Nah, Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Apapun apapun itu, Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang telah diciptakannya. Mulai dari yang terbesar alam semesta ini sampai yang terkecil, yaitu kuman, bakteri, dan bahkan virus yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat secara langsung, itu Allah melihat. Nah, Allah SWT mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Segala ucapan kita, semua perbuatan kita, itu Allah tahu. Misalnya nih, kita sedang di rumah. Kita pasti tidak tahu kan apa yang dilakukan teman kita di rumahnya. Mungkin ada yang bermain, ada yang menonton YouTube, ada yang sedang main game, ada yang membantu orang tuanya. Kita kan tidak tahu. Kita tidak bisa melihat. Nah, tapi anak-anak, Allah tahu semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Nah, tadi yang sudah Bapak jelaskan, apapun yang kita lakukan, apapun yang makhluk yang Allah ciptakan perbuat, Allah itu tahu. Di atas langit ada burung yang terbang, Allah tahu. Kemudian di laut ada ikan-ikan yang berenang, Allah tahu. Nah, Allah SWT mengetahui semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Misalnya nih, 10 tahun yang lalu, kita kan belum lahir nih, anak-anak belum lahir. Itu Allah tahu apa yang terjadi. Dan 10 tahun yang akan datang, Allah pun tahu apa yang akan terjadi. Misalnya hari kiamat, itu kan terjadi, tidak tahu kapan terjadi, tapi Allah tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dan kita sebagai manusia tidak akan tahu kapan hari kiamat terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Dimanapun ia berada, Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengetahuinya. Misalnya nih, kita punya tempat rahasia di dalam tanah dan tidak ada orang yang tahu. Bahkan teman kita tidak tahu, orang tua kita tidak tahu. Pokoknya tidak ada yang tahu selain kita sendiri. Dan kita bersembunyi di dalam sana, tapi Allah tahu kalau kita bersembunyi di dalam tempat rahasia kita. Itu. Jadi, dimanapun ia berada, dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengetahuinya karena Allah Maha Mengetahui. Oke.
Nah, selanjutnya anak-anak ada di dalam Al-Quran. Dia, Qala, ini Nabi Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Anbiya ayat 4. Anak-anak, jika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, hal yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita yakin Allah itu Maha Mengetahui, kita harus melakukan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan jelek. Nah, anak-anak, kita tahu ada perbuatan baik, perbuatan jelek. Kita tahu juga bahwa Allah mengetahui setiap perbuatan kita. Nah, kalau kita tahu perbuatan baik itu dapat pahala dan perbuatan jelek itu mendapatkan dosa, karena Allah tahu semuanya, maka kita hindari setiap perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, contoh-contohnya ya banyak, kalian sudah paham. Contohnya adalah membuang sampah sembarangan, itu contoh perbuatan jelek. Terus mengganggu teman misalnya, bercanda yang berlebihan, membohongi orang lain, nah dan selain sebagainya. Kemudian anak-anak lalu berperilaku terpuji. Nah, perbuatan baik pasti dapat pahala. Allah Maha tahu, setiap perbuatan baik kita pasti akan mendapatkan pahala. Bersedekah, sholat, terus mengaji, membantu orang tua, membuang sampah di tempat sampah, nah dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Nah, misalnya kita berpikir sesuatu yang jelek, misalnya ingin menjahilin teman, ada temannya di depan pintu, lalu kita di belakangnya. Kita punya pikiran, aku kagetin aja temanku. Nah, itu tidak boleh. Itu kan pikiran-pikiran kotor. Pokoknya pikiran-pikiran untuk melakukan hal yang jelek, kita harus hindari itu. Kita tidak boleh lakukan. Nah, sama juga dengan nomor 4. Selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Misalnya nih, siang-siang, panas, terus kita pengen yang segar-segar. Kita berniat dalam hati. Kita awalnya berpikir, kayaknya beli es krim enak, seger, manis. Nah, lalu kita berpikir lagi, tapi kan aku tidak punya uang. Terus kita berniat di dalam hati, kayaknya ngambil uangnya mama gak apa-apa deh, 10.000. Nah, niat untuk melakukan hal yang tidak baik itu Allah tahu. Gitu. Nah, jadi anak-anak, kita hindari niat kita yang tidak baik tadi yang Bapak contohkan. Niatnya kita ingin mengambil uang mama tanpa izin mama. Itu kan mencuri. Itu tidak boleh. Nah, kita hindari hal-hal itu ya. Jadi anak-anak, karena Allah Maha Mengetahui, selalu berhati-hati dalam setiap melakukan sesuatu, selalu berhati-hati dalam kita mengucapkan sesuatu. Ucapkan kata-kata yang baik, lakukan perilaku-perilaku yang baik, jauhi niat-niat yang buruk, jauhi perkataan-perkataan yang tidak baik. Oke, anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai sekian. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan Allah Maha Mendengar. Baik anak-anak, kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.